Saya sungguh sangat dihargai diundang di sini. Nisbate gelandangan di sana karo dekan Fakultas Kehutanan. Mungkin bawaan dari tren modernisasi. Konon kabarnya kata orang pinter-pinter itu tren modernisasi ini mengkhusus-khususkan, menspesialisasikan. Jadi kalau dulu orang sakit apa saja, dokternya ya dokter satu itu, dokter umum. Sakit gigi, sakit kepala, sakit tenggorokan, mau beranak, dokternya ya dokter itu yang disebut dokter umum. Ketika modern, terus ada dokter khusus gigi, dokter khusus THT. Ini kabarnya lebih modern lagi. Sekarang ada dokter khusus THT anak-anak. Jadi kalau bapaknya sampai anaknya kopokan kalau pisang, itu dokternya dua. Dokternya dua. Di Fakultas Kehutanan ini kan juga sudah pengkhususan dari fakultas-fakultas di universitas, tapi masih dikhusus-khususkan lagi. Ada jurusan manajemen hutan, ini sing pinter mulak ngalik hutan, ngantek no hutan ini gitu. Tapi juga ada yang bagian konservasi ini. Nah, ini jadi sana yang bagian khusus manajemen rusak, sini bagian dandani. Nah, saya itu khawatir di dalam beragama kita itu juga ikut itu. Jadi ada yang spesialisasinya poso tok, salat yang enggak pokoknya poso. Itu Pak. Ada yang spesialisasi haji ya terus saja. Tapi korupsi terus. Itu memang spesialisasinya haji. Ada yang spesialisasinya gedobos tok itu. Ngomong yang mulia-mulia ini kelakuannya bagian pemulia lah. Aku sing bagian ngomong tok. Tapi bakal nanti jangan-jangan ada spesialisasi azan, ya azan tok sudah. Ini memang nanti balik. Kalau saya di kampus itu yang saya wedeni itu di kampus itu mesti opo-opo mesti ono temane. Lah saya itu biasa ning desa, kalau desa ndak pakai tema, kok sak umum ngomongku lah pokoknya, sak karep-karepku dhewe gitu loh. Kalau di kampus mesti ono. Apalagi kalau mahasiswa itu kadang-kadang temanya jauh. Aku nggak paham lah. Tapi sederhana, tapi itu mumet juga ini. Ilmu yang manfaat. Judulnya ilmu yang manfaat. Ini manfaat kanggo sapa dulu? Ilmu manfaat untuk siapa? Untuk mahasiswa nanti kalau sudah sarjana. Nek ndelok tadi itu apa lagu Gajah Mada tadi itu, GM tadi itu, himne GM itu. Ini untuk Indonesia itu manfaatnya. Tapi tadi disindir katanya banyak sarjana kehutanan tapi hutan rusak semua. Jangan-jangan kebanyakan itu jurusannya manajemen kehutanan. Saya kalau ada keruwetan apa-apa di negeri ini, saya selalu menyalahkan Londo.
kolonialis itu londo itu dan kurang ajar tenan. Tadi disebut-sebut tentang pendidikan dan pengajaran, itu juga londo yang bikin. Pengajaran dan pendidikan itu juga londo. Ilmu juga dibegitukan sama londo itu. Sampai sekarang ini menteri-menteri pun itu, termasuk menteri agama, masih mengunyah-ngunyah produk kolonialis itu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ini sangat merugikan. Karena ilmu agama itu bagian dungo. Sing bangsa ngurusi hutan, ngurusi segala macam ini orang umum ini. Ini orang umum kabeh. Lah aku sing bagian orang umum dhewe. Ini dan itu terus kita terserplit. Ini dari mana? Dari pesantren. Oh, ilmunya agama ini. Ini dari mana? Perguruan tinggi. Oh, ini umum. Gue sing gawe jembatan barang iki sing umum. Ngurusi hutan ini. Bagian dungo ini. Ya. Padahal menurut Islam itu ilmu itu cuma satu, yaitu ilmu fardu. Ilmu itu wajib dicari. Dari ilmu fardu ini baru dipecah dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu tentang Gusti Allah. Jadi setiap orang di dalam Islam itu harus kenal Gusti Allah. Itu yang ilmu fardhu ain, artinya setiap orang harus. Selain itu ilmu fardu kifayah semua, termasuk soal hutan. Kifayah atau ain ya namanya fardhu ya harus. Nah sekarang tadi diingatkan oleh Bapak Dekan, niatnya apa? Sampean itu di kehutanan niatnya apa? Apa kepengin jadi menteri kehutanan atau kepengin jadi mantri kehutanan? Menteri apa mantri atau mau apa? Sebab niat ini yang paling pokok. Sekarang banyak pesantren-pesantren itu yang sudah mulai sadar bahwa dikotomi umum dan agama itu bikinan londo kolonialis. Terlepas dari sistem imamah di Iran itu kiai bisa bicara budaya, bisa bicara politik, bisa bicara apa saja. Ayatullah itu bicara soal militer juga bisa. Kenapa? Karena mereka integral, ilmunya itu tidak dipisah-pisah. Kalau di kita enggak, kalau kiai ya sudah ngomongin bangsa kuburan, bangsa halal haram gitu ya, tidak ngomongan nggak bisa. Padahal ilmu nggak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah sekarang antara pendidikan dan pengajaran tadi ini dua hal yang selalu dikacaukan sampai sekarang. Jangan-jangan ini juga londo. Aku senengannya ngeni londo aja. Pengajaran itu kan cuma memberikan informasi. Hanya memberi informasi. Anda sekarang dikasih informasi tentang seluk-beluknya hutan, mulai manajemen sampai bagaimana nanti teknologi, apa nama hasil itu, segala macam itu dikasih itu. Pinter sampean. Pinter. Tapi sampean ngamalno ilmunya apa enggak itu enggak. Soal kedua. Manfaatkan ilmu sampean untuk apa? Soal kesekian. Itu pengajaran. Dalam bahasa Arab pengajaran itu taklim. Komputer saya itu pinter ya enggak karuan. Dia hafal hadis itu sampai putus-putus apa semua. Quran segala tafsir Bedawi sampai apa semua. Apa? Catur itu
saya kasih dia informasi tentang catur, saya main catur sama dia kalah terus. Jadi seperti itulah kalau orang hanya dikasih itu. Sedangkan pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah, yang bisa merubah perilaku itu adalah pendidikan. Makanya saya tadi ngomong-ngomong Pak Dekan, ini banyak sekarang ini banyak pemimpin kita yang terpelajar tapi tidak terdidik. Terpelajar tapi tidak terdidik. Dia banyak informasinya. Nah, yang kalau dari sospol, wah ngelotok politik teori ini. Yang dari kehutanan yang ngelotok itu soal hutan itu, ngantek soal Tarsan barang mau kira-kira. Tapi memanfaatkan ilmu ini bagaimana? Ini urusan pendidikan. Saya mau tanya sekarang, di mana pendidikan di kita ini? Para nun sewu ini Pak Dekan kalau mengajar itu pakai, kalau malam mendoakan mahasiswa enggak? Itu koma. Ini mestinya ada, ini kayak dipisah. Oh, saya sarjana umum kok. Ndak ndongakno mahasiswa bareng iku anake wong ben. Aku ndongakno anakku ae ora tahu. Ini akibatnya itu. Jadi kan mestinya jadi satu. Kita itu ya kawulane Gusti Allah, tapi sekaligus wakilnya Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita itu terlalu sadar dengan kekhalifahan kita, lupa tentang kehambaan kita. Sebaliknya ada yang sadar tentang kehambaan tapi lupa tentang kekhalifahan. Nah, kalau dari lihat namanya Fakultas Kehutanan, itu disitulah letak Anda sekalian nanti menjadi khalifahnya Allah untuk menjaga alam ini. Kemudian kalau khalifah penjaga wakilnya Allah di muka bumi lalu merusak alam, itu ajaib sekali. Ini dekannya siapa? Yang diajarkan apa? Saya hanya melanjutkan program. Jadi saya mohon ini menjadi pemikiran kita. Jadi guru-guru umum dalam tanda kutip sudah tinggalkan itu dikotomi bikinan kolonialis itu. Sekarang guru itu sama dengan kiai, ya sama. Artinya kepada murid ya diulang, dikasih pelajaran, tapi ya dididik, ditungakno. Saya kira itu penting, mendoakan santri itu, mendoakan mahasiswa itu penting. Sebab kita tuh hanya sebagai sarana Tuhan saja untuk memperbaiki alam ini. Kadang-kadang itu kita itu kalau sudah mempunyai kelebihan, itu terus mengandalkan kelebihan kita, lupa kepada siapa yang memberi kelebihan itu. Kalau kaya, ngendel-ngendelno kayanya. Kalau pintar, mengandalkan pintarnya. Kalau kuasa, ngendel-ngendelno kekuasaannya. Padahal kekuasaan, kekayaan, kepandaian itu dari Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang dari Banyuwangi itu. Ada seorang tua mengandalkan karena dia keluaran IKIP, dulu itu IKIP namanya, sekarang apa namanya itu? Wah, soal pendidikan sudah.
ini sarjana pendidikan. Anaknya 5 itu petakilan semua. Karena dia hanya mengandalkan itu. Dan banyak sekali mereka yang diajari, terpelajari ini, itu sudah mencukupkan dengan pelajaran itu saja. Kelihatannya kalau Pak Dekan sudah mulai sadar tadi. Makanya undang saya ini mau melawan dikotomi itu dah. Ini biar untuk kenal Gusti Allah sithik itu. Ini kadang-kadang kita itu tuh bingung, saya sendiri bingung. Jadi seperti tadi itu kan, itu kalau pakai peci itu Islam. Nah ini padahal ini oleh orang yang terkenal sufi sudah mengatakan bahwa yang pecian itu Islam. Jadi ini nggak Islam semua ya bunda. Padahal saya pakai peci ini karena saya pengagum Soekarno. Bung Karno itu pakai peci. Jadi mulai itu aku pakai peci. Bukan karena ini simbol Islam, Kak. Ini simbol Indonesia ini. Saya itbak Kanjeng Nabi Muhammad itu pakai serban. Karena Arab pakai serban. Saya pakai peci karena Indonesia pakai peci. Itu itbak Kanjeng Nabi gitu. Kalau kayak saya pakai serban malah menyalahi sunnah Rasul. Karena Rasulullah tidak pakai belangkon tuh. Ini apa namanya? Memang antara pengajaran dan pendidikan ini memang penting, Pak Dekan. Konon kabarnya dulu Ki Hajar Dewantara itu mau diangkat jadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Tidak kerso. Kalau Menteri Pengajaran tok saya mau. Karena di sini mau pengajaran tok. Nah, kalau tidak ada pendidikannya, maka bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu sedemikian rupa sehingga seperti dikatakan oleh nabinya orang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Nah, kalau tidak bisa memberi manfaat kepada manusia, minimal jangan merugikan manusia, kan gitu. Nah ini orang pandai kok malah ngerusak itu gimana? Saya kelingan lagi, londo lagi saya. Sistem di kita ini, dan sampai ini niatnya apa nanti saya tanya. Anda yang di Kedutaan itu, dulu Londo itu bikin sekolahan ini untuk kepentingan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda membutuhkan dokter sekian, membukalah fakultas kedokteran. Butuh pembangunan insinyur, fakultas teknik. Ini untuk menjaga hutan, fakultas kehutanan. Ini gitu. Nah kita ikut tok. Makanya sampai ada istilah revolusi mental itu. Itu sebetulnya Jokowi itu menjiplak saya. Menjiplak bah kebenaran lah gitu ya. Bahasa halusnya kebenaran. Karena saya sudah mengucapkan itu pada awal reformasi. Awal reformasi saya nulis di Suara Merdeka dan di Jawa Pos. Saya sudah nulis. Pokoknya orang Indonesia ini kalau kepalanya tidak dicopot dulu. Saya malah pakai bahasa ekstrim begitu. Kalau kepalanya orang Indonesia tidak dicopot dulu, diganti kepala anyar, ya insya Allah kiamat kurang 2 hari masih begini terus.
kita itu tidak hanya diajari, tapi dididik Pak Harto 32 tahun. Dididik kita itu. Pakai didikan model Kanjeng Nabi Muhammad, pakai keteladanan. Kanjeng Nabi itu kalau mendidik orang, itu teladan. Pakai teladan. Kanjeng Nabi misalnya menyuruh sholat. Beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kayak aku. Jadi orang itu enak, oh aku itu sholat. Haji juga gitu, haji kayak aku. Muliakan istrimu seperti aku. Hormati tetangga, contohkan Kanjeng Nabi. Hormati orang tua, kayak Kanjeng Nabi. Sayangi anak muda, kayak Kanjeng Nabi. Karena beliau begitu mendidiknya secara keteladanan seperti itu, maka sahabat-sahabat pada zamannya itu hampir mirip-mirip semua sama Kanjeng Nabi itu. Mirip bukan pas, kalau pas ada Nabi kembar pirang-pirang. Karena diajar secara keteladanan. Lah, kemarin itu sementara kiai-kiai yang katanya penerus Nabi itu kalau mendidik tidak model Kanjeng Nabi, ya adalah tapi 1-2, yang lainnya tidak. Kalau ngajari ya saudara sekalian ini supaya rukun, tapi dia sendiri provokator itu. Sampean semua itu supaya jadi orang yang dermawan, yang loman kayak Kanjeng Nabi, dia sendiri meditnya setengah mati. Dilalah kersane Gusti Allah itu yang pakai metodenya Kanjeng Nabi ini Pak Harto. Pak Harto mendidik kita, mengajari kita supaya kaya, dicontohi diri sendiri. Jangan ketawa, ini akibatnya luar biasa. Ini orang Indonesia sekarang itu sudah ngalim semua, istilah pesantrennya ngalim. Bukan hanya ngalim, amil, sudah mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada bak truk, enak zamanku tau. Saya bilang, iya mbah, wong biyen Soeharto ini mau sampean tok ya. Saya kabeh wong Soeharto kabeh. 32 tahun, sampean jadi sarjana berapa tahun? 5 tahun tambah SMP SD berapa? 20 ya, ini 32 tahun sudah esteller ini. Di pesantren ada istilah ilmu yang sudah malakah. Istilah ilmu yang sudah malakah itu artinya yang sudah balung sumsum. Jadi kalau misalnya dalam ilmu gramatika Arab itu kalau jaa zaidun, ro'a itu zaidan. Zaidnya ini berubah-berubah belakangnya. Kalau dikasih jaa dibaca zaidun. Kalau dikasih ro'a itu zaidan. Kalau dikasih maror itu bizaidin dan itu. Itu orang yang ilmu nahwunya, gramatika Arabnya sudah malakah. Itu dengar jaa zaidan. Salah. Dalilnya apa? Rasa dalil-dalilan. Ning kuping ra enak. itu ilmu yang sudah malakah begitu. Nah, mungkin kalau Pak Dekan ini enggak usah ndelok teori-teorinya lagi lah. Kalau ada kebakaran hutan gitu sudah tahu ini dari mana. Asal usulnya dari mana kan tahu ini. Iki jarakan sistematis atau apa? Siapa di belakang pembakaran ini dan lain sebagainya. Siapa yang nyolongi hutan ini siapa? Mesti ini ngerti tapi menengahi. Itu ya termasuk dosa itu. Iya itu ilmu udah malak. Lah kita dididik 32 tahun. Bukan hanya malakah itu, malakatul malakah. Jadi kita itu seneng dunia itu, seneng kaya itu
Tidak usah mikir. Terus pokoknya seneng. Embek wong sugih itu hormatnya setengah mati orang Indonesia ini. Orang paling terhormat di Indonesia ini orang sugih. Iso ngatur hukum, iso ngatur pejabat, iso ngatur bisa ingin ngerusak hutan utawa kowe sekalian jadi orang hutan ya iso. Itu kan diatur. Orang sekarang nyalon bupati harus punya duit minimal 5 miliar minimal itu. Gak duit, wis aja macam-macam. Nyalon nggak bisa. Nah kalau tidak punya duit bagaimana kalau kepengin? Yang golek konco sing sugih duit. Kan gitu. Maka yang sugih duit ini investasi kepemimpinan. No aku mek kowe semene miliar to ya. Dadi engko bagai iki alas iki semene kanggo aku. Jadi kalau kepala ndak dicopot, jadi istilahnya ya Pak Jokowi evolusi mental kepala copot dulu. Iki sing marakno kepala lawas itu, sing sudah dicekoi sekian lamanya untuk menyintai dunia berlebih-lebihan. Wong Mudin aja, Mudin tahu Mudin ya? Kaum Mudin itu akronim dari Imamuddin betulnya. Imamuddin dari Mudin. Imamuddin itu pemimpinnya agama di desa. Itu kalau yang undang itu orang kaya, itu tahlilnya sampai 1000. Wah. Tapi kalau yang undang wong melarat langsung dulu. Karena hati Nabi dunia hasanah belakang. Dulu tak. Itu tidak dipikir. Di bawah sadar langsung itu. Sudah malakah. Sudah sedemikian parahnya itu. Gimana kita kalau semuanya duit, nah sampean kalau niatnya untuk mencari ilmu di sini untuk mencari duit, sampean enggak usah capek-capek ngapain pakai kuliah, gaya skripsi, esai segala macam apa. Dekat-dekat saja sama orang televisi apa orang itu, dadekno presenter apa dadekno artis apa pelawak apa ustad wis mulai sugih lah. Jadi ilmu yang manfaat itu kalau di UGM ini ya yang memberi manfaat kepada negeri ini, bangsa ini. Sampean pikirkan sendiri. Sampean lihat jurusannya, kalau tidak kuat-kuat mentalnya ya jangan di manajemen hutan. Pindah jurusan saja. Konservasi itu loh yang bagus, konservasi. Tapi kalau kuat tidak apa-apa, yang kuat manajemen itu memang bagus. Jadi saya di mana-mana lalu menganjurkan bagaimana melawan ini. Kalau kita itu mau revolusi mental, itu kan kita harus tahu dulu toh, mental kita selama ini bagaimana. Kalau mental kita selama ini sudah baik, kenapa direvolusi gitu? Kita harus menyadari dulu bahwa mental kita selama ini sudah dihancurkan selama ini. Dihancurkan. Dulu itu sampai masih ingat anggota dewan itu. Itu isane mau setuju. Tak udah kan. Wis selawase setuju.
Sampai saya bikin puisi judulnya iya. Ini setuju. Ada kucing masuk di gedung parlemen. Iya, setuju. Begitu Pak Harto lengser, kemaruk terusan. Tidak terus saja, interupsi itu sekarang ini. Gak karuan dunungannya. Ini mentalnya masih mental. Iya. Kamu tambah parah sekarang itu. Dikon makili kondangan berkata di pangan dewe. Sangu transportnya kalau dimplop kabeh itu gak karu-karuan. Jadi yang utama ini saya pesan ini kuliah perdana ya, namanya kuliah perdana. Saya bolehkan saya mengingatkan adik-adik ini toto niatnya yang betul-betul bagus. Niatnya golek ilmu iki apa? Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu tanpa niat. Kawin aja orang niat kok. Ditakoki kok kawin ada apa? Ya kiwa temen do kawin masuk aku. Itu enggak niat itu. Golek ilmu ya wis ora niat ra apa. Lah saya memang diterimanya di Fakultas Kehutanan ya Pak. Ya senajan begitu tapi kan bisa diatur niatnya itu. Terus mentang-mentang karena yang terima Fakultas Kehutanan, saya sebetulnya juga daftarnya ke 2 fakultas tapi yang diterima di sini ya. Tapi itu kan bisa diniati ketika mulai pertama kali saya di kehutanan ini niatnya apa? Itu nanti yang akan membimbing Anda sampai sarjana itu niat Anda sekarang itu. Kalau tanpa niat nanti nggak kawan dunungan ya sampean itu. Nggak dengar. Ditarik ke sana, ditarik ke sini oleh kondisi, sampean ketarik ke sana, ketarik sini karena tidak punya niat. Jadi kalau niat sampean mau memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia, kepada negeri ini, itu Allah yang mendengarkan niat Anda, akan membimbing Anda sampai Anda mencapai cita-cita Anda. Tapi kalau niatnya buruk, ya nanti dapatnya buruk. Saya kira ngomong kok gak dibatasi iki ya aku ngantek dhuwur ya iso ae ngomong penggaweanku ngomong. Jadi itu Pak Dekan ini sudah, saya kira sudah nyukupi yang jenengan karep napa belum ya. Nanti kalau belum cukup ada yang bertanya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Lah saya biasanya memang ngomong itu semau saya, jadi ya sampai sendiri yang nyocok-nyocokkan dengan temanya. Ini sing cocok endi tema gitu. Itu kebiasaan saya. Jadi begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja tidak membatasi waktu Gusmus karena kalau kita batasi rugi kita ya. Mumpung beliau kerso hadir di antara kita, ya kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan dalam tradisi pesantren juga ada ngelap berkah ya. Ini yang mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman di universitas. Sehingga tadi beliau mengingatkan tentang pentingnya dosen mendoakan mahasiswa-mahasiswanya, pun demikian mahasiswanya juga menjaga adab kepada guru-gurunya, kepada dosen-dosennya, ngalap berkah. Karena beliau senior-senior kita lebih dulu tahu tentang ilmu kehutanan, maka seyogianya pula kita ngalap berkah kepada beliau-beliau ini. Sejumlah hal sudah disampaikan oleh Gusmus, yaitu tentang bagaimana menata niat. Toh niat itu gratis, kan kita suka yang gratisan kan ya. Jadi bikin niat yang baik sebaik-baiknya. Kemudian mengingatkan tentang manfaatnya untuk siapa. Kalau melihat dari himne UGM, maka manfaatnya untuk bangsa dan negara, negeri Indonesia. Beliau mengingatkan tentang dikotomi antara pengajaran dan pendidikan yang ternyata itu diyakini sebagai bikinan Belanda, kolonialisme. Dan juga mengingatkan peran penting Soeharto dalam menggunakan ilmu keteladanan mendidik kita yang pada akhirnya menjadikan kita hari ini. Tergantung kepada kita apakah mau melakukan revolusi mental atau akan tetap seperti ini terus.
tentang peci ya Islam atau tidak itu baru populer Gus. Jadi sekarang kita sedang gunakan tentang siapa yang lebih Islam di antara yang lain, tapi sesungguhnya lebih penting dari Islam mungkin ini Islami atau tidak, karena yang Islam belum tentu Islami, yang tidak Islam ternyata banyak yang Islami. Tapi pembicaraan tentang itu nanti di Fakultas Tarbiyah saja, jadi Fakultas Kehutanan. Insya Allah seperti itu. Nah, silahkan kepada Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada Gusmus. Saya buka termen pertama untuk 3 penanya dulu dari sisi sini, silakan. Satu yang berjilbab hitam, yang tengah, silakan. Yang berkacamata. Oke, yang berjilbab biru sudah 3 dari kalangan dosen, 1 Bapak ya. Saya persilahkan kepada penanya pertama yang berjilbab hitam, silakan. Oh belum ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanila Nesita. Nah, sebenarnya saya ini bukan dari Fakultas Kehutanan. Nah, saya dari Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UGM. Saya mau tanyakan, biasanya kalau dalam ilmu taklim itu kan ada ilmu yang bermanfaat itu ketika kita bisa menghormati guru kita. Nah, sekarang ini kan ada misalnya guru maupun dosen itu cuma mengajar saja, tapi dia tidak memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Misalnya kayak sopan santun atau apa gitu, itu jarang diajarkan kepada kita. Nah, terus bagaimana cara kita agar ilmu yang kita dapatkan dari guru tersebut itu bisa bermanfaat dan kita itu tetap bisa menghormati guru tersebut? Terima kasih. Penanya yang kedua yang berkacamata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Gus Chandra atas diberikannya kesempatan bertanya pada saya. Saya ingin menanyakan ini, Gus. Sejujurnya saya senang ada cara seperti ini. Dan seringkali kalau saya pribadi di awal itu misalnya ada cara seperti ini tuh di hati ini ada semangat, maksudnya ada senang di hati. Tapi kalau udah berjalan, kalau misalnya berjalan itu seringkali saya itu lupa. Bisa dibilang niatnya agak berubah-berubah. Nah, apakah ada nasihat untuk saya pribadi dan apakah harusnya seperti apa di lingkungan yang seperti ini, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Namanya siapa tadi, Mas? Yoga, Pak. Yoga, oke, terima kasih. Penanya yang ketiga yang berjilbab biru, ya. Silakan berdiri biar kelihatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya malu berdiri. Beneran. Ya. Baik. Nama saya Safira Rahma dari Fakultas Pertanian UGM, tahun ketiga. Mohon maaf kalau suara saya kurang kencang. Yang mau saya tanyakan, ketika saya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, yang saya niatkan itu pokoknya apapun yang saya pelajari di sini harus nyampe ke tujuan saya, yaitu petani-petani di Indonesia. Pokoknya apapun yang saya pelajari harus nyampe, harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti semengerti-mengertinya agar pertanian Indonesia bisa berkembang seperti yang diinginkan selama ini. Nah, implikasi dari niat saya itu kadang-kadang saya berpikir kalau praktek itu lebih penting daripada hanya sekedar mempelajari teori untuk memperoleh nilai yang bagus, begitu.
saya sering konsultasi sama orang tua saya perihal niat saya tersebut. Yang dalam bahasa singkatnya saya bilang kalau saya sama sekali nggak peduli nilai. Karena kalau ketika saya peduli tentang nilai saya, yang saya takutkan niat utama saya bakal terbengkalai, bakal teralihkan oleh hal tersebut. Dan ketika orang tua saya mendengar hal ini, beliau menyayangkan kata-kata saya tersebut. Yang mau saya tanyakan, apakah dari kata-kata saya atau dari niat saya ada yang salah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Bapak dosen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama perlu diklarifikasi. Nama saya Yohanes Haryanto Ong. Saya bukan dosen. Jadi saya ingin jelaskan sedikit mengapa kami ini bisa hadir di sini. Jadi Gusmus, kami mempelajari sebuah ilmu yang menurut kami bermanfaat, tetapi kok bangsa ini lalai atau tidak peduli. Jadi sebelumnya saya ingin jelaskan mengapa saya bisa hadir di sini. Jadi tanggal 1 hari Selasa kami bertemu dengan Profesor Sujito dari PSP, dari Fakultas Hukum. Nah ketika pulang kami melihat spanduknya ini, ilmu yang bermanfaat. Topiknya ini kok rasanya pas dengan apa yang saya ingin pertanyakan pada bangsa ini. Jadi begini Gus Bos, saya seorang Katolik yang takjub sebenarnya dengan ajaran Islam. Mengapa begitu? Karena ketika saya tanya pada Mbah Google, bagaimana posisi Islam, posisi ilmu dalam Islam itu loh, saya masukin luar biasa semua itu sekali blognya itu. Jadi saya orang Katolik bisa tahu bahwa ada surat Al-Quran Mujadalah ayat 11. Itu sangat jelas menempatkan ilmu ini di posisi yang sangat tinggi itu. Jadi saya mendalami Gusmus ilmu yang namanya sumber daya otak, kemampuan otak kiri IQ, kanan kreatif. Ilmu inilah yang tidak dipedulikan sehingga kami meyakini bangsa kita ini terjerumus menjadi bangsa kuli, bangsa pecundang. Jadi kita semua tahu bahwa kekuatan manusia itu salah satunya di otaknya. Kita tahu bahwa kita itu belajar ilmu pengetahuan itu termasuk di fakultas keguruan karena otak. Jadi sumber daya otak itu kita IQ, pertama otak kiri IQ, kanan kreatif. Yang saya pertanyakan, kalau masalah pengukuran kita sudah tahu mengukur IQ. Yang saya gugat adalah hukum perubahannya. Jadi ilmu ini kan cuma memahami hukum perubahannya. Nah, ini sama sekali tidak dipelajari bahkan di Fakultas Keguruan FKIP. Yang saya pertanyakan Gusmus, pertama, apakah ilmu ini tidak bermanfaat sehingga guru-guru yang sebagian besar Muslim itu tidak mempedulikan ini? Atau yang kedua, apakah bangsa kita itu lalai terhadap ilmu ini sehingga tidak ada satupun lembaga yang mengurusinya? Sekian Gusmus, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada para penanya. Saya ulang sekali lagi, penanya pertama Fani dari Fakultas Sastra Indonesia ya. Apa? Ilmu dan budaya. Ilmu budaya. Oke. Tentang bagaimana menghormati guru. Dalam hal ini ilmu manfaat karena guru juga saat ini sangat jarang mengajarkan tata susila gitu ya, lebih pada poin-poin mata kuliahnya. Kemudian yoga dari Fakultas Kehutanan sendiri tentang terjadinya perubahan-perubahan niat ya seiring waktu. Bagaimana menyikapi hal tersebut. Yang ketiga Safira dari Fakultas Pertanian berniat untuk apapun yang dipelajarinya agar bisa dimengerti oleh para petani sehingga lebih mementingkan praktek daripada teori dan tidak terlalu mempedulikan nilai. Apakah hal tersebut salah? Terus yang keempat Pak Yohanes memberikan
pengajaran tentang posisi ilmu di mata Islam sangat tinggi, ternyata kedudukannya. Ilmu bermanfaat sangat banyak, tapi bangsa ini dalam keadaan lalai sehingga sumber daya otak tidak dipelajari dengan maksimal. Apakah ini karena dianggap ilmu tersebut tidak bermanfaat atau bangsa ini yang lalai dalam mempelajarinya? Silakan, Gus. Yang pertama, kaitannya ilmu yang bermanfaat dengan menghormati guru. Itu biasanya gurunya yang menanamkan begitu. Kalau kamu tidak menghormati aku, ilmumu nggak manfaat. Gitu. Jadi apa namanya? Sebetulnya tidak itu ya. Ilmu bermanfaat itu, ini tadi Anda menukil dari taklim muta'alim. Kita itu ada ilmu itu. Ada yang menganggap ilmu yang manfaat itu kalau ilmu itu diajarkan lagi. Jadi Anda setelah lulus jadi sarjana kehutanan, nanti Anda mengajar di fakultas kehutanan. Itu yang menganggap itu manfaat. Memang ya manfaat. Mau dapat gaji yuk. Manfaat. Ada yang mengatakan manfaatkan ya ilmunya itu dimanfaatkan. Anda terus berkecimpung dalam hutan, mau njagain hutan kita atau mau merusak hutan kita, itu tergantung. Ini kemanfaatan, dan itu semua memang kalau di dalam kalangan pesantren itu menyatu dengan penghormatan kepada guru. Karena apa? Karena kita menghormati guru itu menghormati ilmunya. Karena guru itu yang mentransfer ilmu kepada Anda, maka sudah sepatutnya Anda menghormati guru, menghormati dosen. Gitu. Tapi dosen juga harus mendoakan mahasiswa. Kenapa? Karena kalau tidak ada mahasiswa tidak jadi dosen dia. Ini imbal balik. Jadi apa namanya? Kalau di pesantren memang harus menghormati guru itu, tapi bukan bagian pemanfaatan, benar lah. Barokah tadi bahasanya ini, barokah bangga. Kalau yang kedua ini, kalau sedang begini kok rasanya kok enak, seneng gitu. Nanti keluar lagi, mulai pusing lagi. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya cari kawan yang mengingatkan situasi seperti ini. Kumpul kawan-kawan yang bisa membangkitkan semangat Anda. Jangan kumpul sama kawan yang membuat Anda lupa lagi tentang gairah itu. Itu, cuma itu aja. Kumpulin. Kan kawan banyak itu. Saya itu tidak pernah sekolah. Ini sekolah itu enggak, kacau lah, kacau pokoknya. Saya yang tamat itu cuma dari pol bawah sampai pol atas. SD dulu namanya SR. Saya tamat itu. Punya ijazah tapi hilang. Habis itu terus drop out terus saya. Tingkat sanawiyah ya drop out. Nanti baru tamat lagi dapat ijazah itu perguruan tinggi, Al Azhar University. Jadi saya jadi PNS tidak bisa diterima karena punya duran tok ini, ngisore gak ono. Ijazahnya mau dhuwur. Nah, untuk mengatasi kekurangan saya karena tidak sekolah itu, maka saya sengaja mengumpuli banyak orang, sebanyak-banyaknya. Karena setiap orang itu mesti punya kelebihan.
ada yang kelebihannya tentang teori kehutanan, sesuatu ini. Saya dapat ngilmu kehutanan. Ini dekat dengan Andra Malik, saya ngerti ngilmunya sufi yang sambil nyanyi itu. Ini. Jadi ampen kumpul kawan itu penting sekali. Pak Johannes Ong ini jawabannya bisa cepat. Entah-entah pertanyaannya ilmu tidak manfaat atau kita yang lalai. Kita yang lalai. Sudah jawabannya itu. Jadi kita itu selalu kalau menyanyi tadi itu dengan khidmah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi yang kita bangun selama ini badannya terus saja. Semua sampai gendut-gendut gak karu-karuan. Jiwanya ini kapan? Padahal didahulukan itu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kalau dibalik, ya gadok lagu ini. Makanya saya sampai melukis Inul, berzikir bersama Inul. Ini saya dimarahi sama kiai-kiai muda itu ya, enggak apa-apa. Namanya kiai muda itu kan belum sampai makamnya kiai tua. Jadi sampai kita itu sampai apa? Berzikir pun itu hanya menggunakan daging. Berzikir. Ketika saya ditanya sama siapa? Andi Noya tanya, kenapa kok Inul? Ya Inul itu menurut saya simbol daging yang paling daging. Kalau sudah zikir kok hanya daging tok, gimana? Bayangkan tuh yang lain-lain. Sampai akan ngilmoni orang hanya dengan teori-teori tok. Bisa. Oh itu belum tak jawab ya. Tadi yang tanya salah apa tidak tadi itu. Sampai kurang bener jawabannya. Bukan salah tapi kurang bener. Jadi nilai juga penting, teori sama praktek pada pentingnya gitu. Sampai kalau praktek tok tanpa teori pun nggak ngawur. Jadi dua-duanya. Jadi sampai kurang mensinkronkan saja antara teori dan praktek. Dan cita-cita Anda, niat Anda bagus sekali. Jadi itu niat yang contoh niat yang bagus adalah dia cari ilmu soal pertanian untuk membantu petani-petani kita yang mulai merdeka sampai merdeka lagi. Sampai dijajah lagi, merdeka lagi, dijajah lagi, merdeka lagi, tetap begitu aja nasibnya. Jadi Pak Om, ini kalau kita itu hanya ngurusi daging tok ya sudah. Sudah sampai kiamat kurang 2 hari ya tetap begini. Makanya harus kita itu manusia, jadi Tuhan itu yang dikhitabi, yang diujari oleh Tuhan, yang difirmani oleh Tuhan itu manusia, bukan institusi, bukan apa, manusia. Jadi kalau ada apa-apa ya manusianya. Nah, makanya saya di mana-mana selalu mengingatkan kawan-kawan itu jangan sering-sering ke kebun binatang. Nanti bisa-bisa bonbin itu kalau terlalu sering ke sana terus kepengen jadi buaya, terus dirasani wong awas buaya darat gitu, pengen jadi ular, awas ulo. Kalau kita tetap jadi manusia, artinya ya itu tadi, otak kita gunakan, hati kita gunakan, otak kanan kiri kita pakai, semua yang diberikan oleh Allah kita pakai semua. Jangan ada yang dianggurkan. Kalau dianggurkan, apalagi yang begini ini pemimpin-pemimpin, ya sebar. Kata pepatah Arab mengatakan annasu ala dini mulukihim. Orang itu tergantung pemimpinnya. Jadi mestinya yang dengarkan begini ini pemimpin sebetulnya. Saya kepingin sekali pemimpin kumpul tak pidato nih. Ya, kalau ini saya resik-resik kabeh, mesti guyang-guyu tok ngono.
Engko nek tuwa jajal. Apa dadi fotokopine wong kuno wong tua-tua apa gak itu. Itu tantangannya anak-anak muda sekarang. Kalau sampai nanti jadi fotokopine pemimpin yang sekarang wis bar. Saya kepenginnya itu pidato nih itu pimpinan-pimpinan. Itu yang lebih penting. Itu sing rusak hutan barang itu anak kita. Mereka kan? Iya. Ya meskipun konsultasinya kepada Pak Dekan. Ya kan Pak Dekan kan ya Sultan toh. Yang minta itu wong atasan kok. Ya baik saja. Wih, itu ngerusak. Di tempat saya Rembang itu udah tempat saya itu air aja tidak ada. Lah kok digali semuanya itu? Dibikin apa tadi itu? Apa namanya yang semen yang apa? Melter bobol lah pokoknya sing ngentekno banyu gak karu-karuan itu. Itu yang memberi izin itu mungkin ya konsultasi dulu ke sini ya. Dan terus tegas saja jangan di situ. Sana loh. Di pulau apa sana itu yang kosong. Itu ada pulau kosong itu. Mbok sana semua kok di Jawa terus semua ini ambruk piye. Nah, tolong pokoknya ada konsultasi ke sini. Oh enggak. Lah mestinya kalau menurut saya itu kan untuk menjaga alam kita ini pemimpin. Nah, kan bisa dibikin petanya. Ini orang ahli macam-macam banyak sekali di kita itu. Bikin peta. Ini di sini tidak boleh. Di sini ada sumber air yang akan habis kalau digali. Ini boleh, ini tidak, ini boleh. Jadi tidak seenaknya pengusaha itu di sini nggak boleh ngalih rono. Nggak boleh. Di Pati dulu di Pati tidak boleh pindah ke Rembang. Rembang nggak boleh pindah Blora. Blora nggak boleh. Terus jadi masalah masyarakat terus geger. Lah sana orang punya duit itu saya katakan tadi terhormat sekali di Indonesia ini. Kalau ada yang demo menentang, dia bisa kulaan pendemo. Ada sekarang itu ada apa namanya perusahaan demo. Oh iya. Itu juragane wedok ngotot itu menerima pesanan demo. Itu ada 100 orang sekian, 200 sekian. Kalau sampai bisa berani berkelahi dengan aparat sekian itu itu sugih semua. Iso bayar ini. Mulane Pak Dekan ya angkat tangan timbangane di demo. Saya kira itu Pak Amir. Jadi mungkin pikiran sampean sama lah dengan saya gitu. Cuma kita kan rakyat jelata. Ya paling yang guntul-guntul gini ini. Masih ada waktu antara 20 menit untuk kita. Termin kedua saya buka. Yang paling pojok ya, pakai baju satu. Kemudian ini yang baju merah, satu tengah. Yang paling depan biru satu lagi Bapak ya satu. Silakan dari yang pertama saya tunjuk tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Ulum, Fakultas MIPA, tapi nggak diterima, jadi nggak kuliah. Mau tanya tadi mengenai tentang banyaknya mahasiswa atau sarjana, terutama di bidang ekonomi ya, Mbah ya. Itu di Indonesia itu kok masih seperti ini saja, padahal kan banyak sarjana atau mahasiswa ekonomi, tapi ekonomi Indonesia kok nggak berkembang dalam kutip seperti itu. Jadi menurut Pak Dekan atau Mbah Mus atau juga Cak Moderator,
Bagaimana mau tanya tentang pengkontribusian para sarjana khususnya dalam bidang ekonomi ya, untuk mengkontribusikan ilmunya pada negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang tengah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama saya Rizky Ahmad Tarfi dari Fakultas Kehutanan UGM. Yang ingin saya tanyakan, sepemahaman saya, ilmu itu dibagi dua, yakni ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, yang sedangkan yang kita pelajari sekarang ini adalah ilmu dunia, yakni kehutanan. Kemudian yang saya sedikit renungkan itu memang kita butuh ilmu dunia. Berikutnya yang ketiga. Bisa buruk-buruk tentang kehutanan tadi sendiri. Khusus untuk fakultas saya kan maba, jadi adakah kiat-kiat khusus buat kita agar menjadi khalifah dan hamba Allah yang baik untuk kedepannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Bapak dosen atau bukan Indonesia keliru lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman, dosen dari bagian manajemen hutan. Baik, pertama-tama terima kasih pada Gusmus atas promosi bagian manajemen hutan. Tanpa menyamakan MH dengan rokok, rokok itu semakin serem iklannya, semakin menarik orang untuk menghisapnya. Baik, mungkin sedikit yang saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan menuntut ilmu ya. Tadi ada wajib ain dan wajib kifayah. Kemudian untuk yang wajib ain disampaikan berkaitan dengan masalah-masalah Tuhan. Nah, yang saya tanyakan ketika kami ya dan mahasiswa baru ini sudah dipilih oleh Allah untuk masuk ke Fakultas Kehutanan, apakah menuntut ilmu di bidang kehutanan ini menjadi fardu ain bagi kami, bagi mahasiswa yang masuk di Fakultas Kehutanan ini? Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Yohanes, ilmu yang bermanfaat. Kami yakin ilmu yang kami berikan selama ini itu ilmu yang bermanfaat. Tetapi disampaikan tadi Gus Chandra, semakin banyak sarjana kehutanan, semakin rusak hutannya. Tadi dijawab oleh Gusmus bahwa kemungkinan ini adalah karena kita lalai. Kita sama-sama lalai untuk mengamalkan ilmunya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya seberapa dalam Islam terutama hukuman terhadap orang-orang yang lalai mengamalkan ilmu sehingga mungkin kita sudah memperoleh ilmu kehutanannya, hutannya tambah rusak gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmunya salah apa kalau dituntut, Pak? Ya, sekarang Gusmus kalau mau langsung saya mengulang lagi. Bahrul Ulum dari Insya Allah MIPA, tapi belum jadi. Ya, menanyakan tentang kontribusi ilmu dan sarjana keilmuan itu terhadap kondisi bangsa saat ini. Tadi Gusmus sudah mengingatkan tentang bagaimana menutupi kekurangan dengan banyak bergaul agar kita memiliki kelebihan. Manusia ada dua macam, ada yang kelebihan kekurangan, ada yang kekurangan kelebihan. Kita yang mana? Yang kedua, Tarfi tentang menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu agama, bagaimana caranya. Yang ketiga, Yosiana, ya, kiat khusus bagaimana untuk menjadi khalifah yang baik dan hamba Allah yang baik, khususnya dalam hal ini terkait ilmu kehutanan yang dipelajari saat ini. Keempat, Rahman tentang masyarakat Fakultas Kehutanan. Setelah menjadi bagian dari masyarakat Fakultas Kehutanan, apakah belajar ilmu kehutanan kemudian menjadi fardu ain dan bukan lagi fardu kifayah? Serta tentang bagaimana hukuman terhadap orang yang lalai mengamalkan ilmunya. Bagus.
Tadi seingat saya pertanyaan yang pertama tadi tujukan Pak Dekan segala macam tadi. Ini apa namanya? Saya tadi bilang tergantung niatnya orang ya. Ada orang di Indonesia ini belakangan seperti tadi disinggung ya, di eling Gusti Allah itu ada waktu ujian tok. Itu pada waktu ada UAN apa-apa itu, wah itu ada tren anak-anak SMP SMA itu berbondong-bondong ke kiai minta didoain. Dulu-dulu nggak pernah itu. Itu saking wedine nek gak lulus kan gitu. Jadi ada kiai yang marah-marah karena anak-anak ditanya, kamu ingin ilmu yang manfaat apa ingin lulus? Lulus. Ilmu manfaat apa lulus? Lulus itu. Diusir udah sana. Enggak mau doain aku. Karena mereka inginnya lulus. Mendingan yang lulus. Ada yang tidak lulus tapi ingin langsung saja yang apa namanya instan sekali itu. Jadi sekarang banyak perusahaan ijazah itu. Jadi terus minta ijazah. Jadi sudah kuliahnya saenake dhewe, sing mulang ya saenake dhewe. Wong saya mulang tenanan ya mahasiswane ya ngono wae. Gajiku ya ora mundak-mundak, lha apa anake wong dipeni. Semuanya saenake dhewe. Akhirnya sarjana pun sarjana saenake dhewe. Itu bicara elah-elah negatif gitu kira-kira. Ekonomi yang sampean kenal ekonomi itu ekonomi yang seperti itu. Ada lagi yang positif ya, yang husnuzonnya ya memang masalahnya terlalu besar. Masalahnya terlalu besar sehingga ilmunya ekonom ini tidak nyandak gitu. Mikirno ekonomi Indonesia ini gak nyandak. Nah kalau bangsa Singapura itu dengan penduduk Rembang aja banyak penduduk Rembang. Saya bisa jadi presiden di Singapura. Indonesia ini bayangkan sekian ratus juta, sekian ratus pulau, tidak karu-karuan, sekian etnis, sekian agama, tidak jelas. Semuanya jadi masalah kabeh. Satu minta BBM naik, satu tidak. Saya kepengennya beras muda, wong gak setuju kabeh. Ya nek gak beras ya gabah lah. Lha maksud saya supaya petani-petani itu ngrasakno undang-undangan rego itu. Masa dia yang bagian ngelongsor terus saya. Nanti mungkin yang apa namanya akademisi ini yang nanti yang jawab soal ekonomi itu, kontribusinya sarjana ekonomi apa. Sebetulnya saya bukan sarjana apa-apa, yang tidak bisa jawab. Kalau sarjana ekonomi saya bisa jawab itu. Ini pertanyaan sampean mestinya kepada sarjana ekonomi. Ini yang banyak sarjana kehutanan. Ini sekali lagi tadi ilmu agama sama ilmu dunia itu balik meneh itu londo itu kolonial. Tidak ada. Jadi saya katakan kalau di Islam tidak ada. Semua ilmu fardu. Karena itu kalau kita melaksanakan dengan sadar bahwa itu adalah kefarduan dan saya melaksanakan kefarduan, itu ibadah. Tidak usah menjadi fardu ain, tidak usah. Ya tetap fardu kifayah itu aja. Fardu ain itu artinya semua orang. Lah kalau fakultas kehutanan terus fardu ain, kuwabe harus di fakultas kehutanan. Ambrol sini. Itu sama, fardunya sama. Cuma kalau fardu ain semua orang. Kalau fardu kifayah asal sudah ada, yang lain sudah gugur, tidak wajib. Karena di sini sudah sekian banyaknya yang belajar tentang kehutanan, saya tidak perlu belajar kehutanan. Itu namanya fardu kifayah. Jadi kalau apapun yang Anda lakukan, kalau di dalam Islam, apapun yang Anda lakukan
kalau dikaitkan dengan perintah Tuhan itu menjadi ibadah. Menurut istilah sampean menjadi agama. Meskipun Anda kelihatannya seperti baca Quran, itu bisa menjadi dunyo. Tergantung sampean. Sampean kalau ikut MTQ itu dunyo. Enggak ono ganjaran belas. Loh niatnya golek piala kok, bukan pahala kok. Masa orang mau MTQ mau golek pahala? Itu semua niat. Makanya saya katakan tadi, niat paling penting. Sampai di sini harus niat bagaimana? Niat cari ilmu. Ilmu itu fardu. Saya menjalankan fardu. Itu udah ganjaran. Apalagi kalau diniati nanti akan saya sumbangkan ilmu saya kepada rakyat kita, bangsa kita. Oh, tambah double. Ganjarannya double. Itu ada. Jadi bukan fardu ainnya, fardu kifayahnya, yang fardunya itu. Ya, itu. Kiat jadi khalifah dan ini paling gampang jadi khalifah Gusti Allah itu sampean di Fakultas Kehutanan ini. Sampean menjaga alam. Kita itu semua ciptaan Tuhan ini, alam semesta ini diperuntukkan untuk kita. Diperuntukkan untuk kita. Bukan kita diperuntukkan mereka. Kita kadang-kadang terbalik. Sapi itu untuk kita. Bukan kita untuk sapi. Kok kita tunduk sama sapi? Ya salah. Hutan kita jaga. Kita lestarikan. Itu tindakan kekhalifahan. Kalau Anda melakukan itu, Anda sudah menjadi khalifahnya Allah. Itu malah lebih dekat. Orang yang paling dekat menjadi khalifahnya Allah itu ya yang menjaga alam ini. Kalau memang ilmu Anda untuk menjaga alam. Kalau ilmu Anda untuk yang lain, makanya niat yang paling pokok. Niat Anda harus sampai pasang. Niat katanya Gus Chandra ini tidak beli aja kok. Niat yang bagus. Niat saya menjalankan kefarduan. Dan kefarduan itu masih Anda tambah kalau saya dapat ilmunya nanti akan saya sumbangkan untuk bangsa dan negara. Itu sudah. Terus setiap kali Anda kuliah, Anda melek sinau untuk ganjaran terus itu. Itu pentingnya niat. Pentingnya orang pinter. Orang pinter itu adalah orang yang bisa niat. Makanya setan dengan orang pinter itu lebih takut daripada 1000 ahli ibadah yang tidak pinter. Karena ahli ibadah yang tidak pinter tidak bisa niat. Niatnya semua isi tok kuwi. Tapi kalau orang pinter bisa tidur ya niat, bangun niat, belajar niat, niatnya bener kabeh untuk ganjaran kabeh. Terus ini pertanyaannya nanti apa tadi yang terakhir ini Pak? Hukuman yang lali. Ini sing hukum sapa sik no? Yang hukum siapa dulu? Kalau yang hukum Gusti Allah ya, agak wani jawab Gusti Allah. Kadang-kadang di ngapura bareng Gusti Allah ya. Tapi kalau menurut kitab-kitab itu, orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu diazab sebelum penyembah-penyembah berhala. Oh, ngeri itu. Dan punya ilmu nggak diamalkan itu nanti disiksanya, dihukumnya itu sebelum penyembah-penyembah berhala dihukum. Itu menurut kitab. Menurut Gusti Allah ya terserah Gusti Allah. Gusti Allah mau ngukum, tidak mau ngukum itu terserah. Gusti Allah itu kan maha semau gue. Ya, rugi kita tadi nanya apa
orang lalai. Kalau nggak tahu hukumnya malah nggak perlu kena hukuman, Gus. Karena kalau sudah tahu ilmunya harus mengamalkan. Risikonya di situ. Masih ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya? Satu termin lagi untuk 4 penanya lagi. Yang paling ujung pakai batik nih, ya. Oke, 1. Kemudian yang depan 1. Yang berkaos merah di sana 1, ya. Bapak berkacamata 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Berali Kasim, saya mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 2015, saya masih baru. Saya mau tanya, saya pernah mendengar guru saya bilang kalau ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana kita mendapat ilmu itu lebih mendekatkan kita kepada Allah dan lebih banyak kita mengingat kepada Allah. Terus adakah langkah-langkah saya menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan agar mendapat ilmu yang setelah mendapat ilmu itu kita lebih dekat kepada Allah? Dan yang kedua, saya kan tadi yang pertama kan kita harus perlu niat. Setelah niat pastinya kita harus melanjutkan dengan tindakan-tindakan yang tepat. Terus bagaimana, adakah tanda-tanda orang yang niat dan langkah-langkahnya itu sudah tepat agar mendapat ilmu yang bermanfaat? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu mahasiswa baru, Pak. Saya mahasiswa lama, Pak. Ya, silakan. Angkatan 2007, Fakultas Kehutanan UGM. Nama saya Wira, Pak. Saya mungkin menjawab sisi dari yang sudah pernah sarjana, Pak. Alhamdulillah udah sarjana, Pak. Jadi ada suatu dilematis saat kami sarjana kehutanan, apakah ingin melanjutkan kerja di hutan apa tidak kerja di hutan, Pak, atau kerja di PNS salah satunya, Pak. Nah, hampir seluruh kami merasakan apabila kami kerja di HPH, kami hanya dimanfaatkan, tidak bermanfaat menurut kami, Pak. Karena sebagian besar menurut pandangan angkatan saya loh, Pak, belum tahu angkatan yang lain, Pak. Nah, jadi kami saat kerja di HPH itu merasa kurang manusiawi, Pak. Nah, apakah kami tetap di ilmu kami mengusahakan hutan agar tetap lestari? Apa kami pindah ke perusahaan-perusahaan hutan, tapi kami merasa benar-benar bermanfaat karena kami mendapat nilai yang lebih bermanfaat dari kerja di luar hutan? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya ketiga yang berkaos merah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanya kepada narasumber. Jadi begini, saya memperhatikan bahwa dari dulu, dari tahun 1945 mungkin sebelum merdeka sampai Indonesia sekarang nih, sampai zaman setelah reformasi itu status negara Indonesia itu masih negara berkembang. Padahal kita tahu bahwa banyak dari setelah merdeka aja lah, itu sekolah-sekolah banyak bermunculan, universitas banyak bermunculan, dan pondok pesantren pun banyak bermunculan. Kita bisa lihat yang terkenal misalnya pesantren Gontor ada banyak, terus UGM juga ya udah misalnya di internasional sudah diakui, kan. Sekolah-sekolah yang RSBI pun juga sudah banyak, dan yang juara-juara dunia pun dari siswanya pun juga banyak. Nah, tetapi kenapa Indonesia itu masih statusnya masih negara berkembang, padahal kan sudah melalui proses yang cukup panjang. Nah, itu kira-kira apa yang salah dalam sistem pendidikan kita? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Nama siapa tadi? Aji dari Fakultas Kehutanan angkatan 2012. Oke. Yang keempat terakhir, Bapak silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listriono. Saya alumni kehutanan tapi cuma kesasar-sasar kemana-mana. Jadi yang menjadi masalah bagi saya bahwa antara niat kita dan realitas kadang-kadang berbeda. Saya masuk kehutanan menuntut ilmu, ya niat saya ke kehutanan ya. Tapi apa daya ternyata takdir saya masuk ke Bea Cukai ya. Di Bea Cukai dari nol lagi menuntut ilmu baru lagi, kehutanan nggak dipakai ya. Jadi kita menuntut ilmu Bea Cukai lagi baru. Yang menjadi masalah ternyata di lapangan sangatlah berbeda. Ilmu yang kita tuntut di lapangan ternyata ya berlainan lah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada jeruk makan jeruk, wah ini ternyata teori nggak berlaku di situ. Yang menjadi pertanyaan saya, ya bagaimana sikap kita untuk menghadapi seperti itu? Karena memang terus terang lingkungan memang kayak gitu dan ilmu kayak di situ nggak dipakai gitu loh Pak. Ya yang jadi problemnya permasalahan yaitu saya masuk ke kehutanan bergelimpang di ke Bea Cukai dan ini keuangan lah. Jadi kalau melihat Gusmus tadi kitabnya bilang kayak gitu, saya jadi bingung juga ya. Mau apa ini? Atau? Karena ya takdir udah saya menuntut kehutanan masuk ke ilmu lain kita mau laksanakan ternyata berbeda dengan kenyataan. Ya jadi dilema. Sehingga ya sampai sekarang saya masih belum bisa mengamalkan ilmu secara sempurna ya. Apa saya itu ilmu kehutanan apa ilmu ekonomi sih ya? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab saya ulangi lagi. Pertanyaan pertama tentang ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Nah bagaimana menyesuaikan antara tindakan dan niat? Apakah sudah seiring sejalan atau belum? Pertanyaan kedua tentang setia pada pilihan, bertahan, bekerja sesuai dengan keilmuan di Fakultas Kehutanan dan di ilmu kehutanannya, tapi ternyata dianggap hanya dimanfaatkan saja sehingga tidak manusiawi. Apakah benar jika kita berpindah ke tempat lain tapi kita bisa menjadi bermanfaat di situ? Yang ketiga tentang status Indonesia yang sampai saat ini masih negara berkembang walaupun banyak kemajuan-kemajuan yang telah kita capai. Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Yang keempat tentang idealita dan realita yang berbeda, sehingga teori menjadi seperti tidak berlaku di lapangan, lingkungan tidak mendukung keilmuan kita, sehingga kita menjadi ikut berubah juga. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Silakan Gus. Ya, saya menjawab secara umum saja. Jadi saya ulangi lagi bahwa Tuhan itu berfirman kepada kita manusia yang diserai dunia ini adalah kita manusia. Sedangkan yang lain-lain itu untuk kita. Jadi kita di dunia ini menguasai dan hanya oleh Allah kita dikuasai. Kita tidak boleh dikuasai oleh, tadi saya contohkan, tidak boleh dikuasai oleh setan, dikuasai oleh sapi, dikuasai. Kita sekarang sudah begitu lemahnya sampai televisi yang kita beli-beli sendiri sudah menguasai kita. Jam sekian sudah tidur. Ya nanti malam ada Liga Italia. Jadi diatur. Tidur saja sampai diatur oleh televisi. Malah saya pening kalau lihat televisi. Kok iso mengeluh begitu? Itu televisinya siapa itu?
televisi saya sampai suatu ora wesmu. Daripada bikin pusing, lho piye to? Wong televisi bikin pusing kok diwingoni terus itu loh. Kita itu tidak menyadari bahwa kita itu khalifahnya Allah. Sampai pun ilmu itu harus tunduk sama kita, bukan kita yang tunduk sama dia. Apalagi uang. Ilmu tunduk kepada kita. Kalau ilmu tidak mengajak kita untuk memberi manfaat kepada sesama, ngapain ilmunya? Biar aja nganggur ilmu saya cari ilmu yang lain yang bermanfaat gitu. Jadi sampean itu niat boleh, punya cita-cita boleh, tapi jangan terus pakai target. Itu zamannya Pak Harto, target itu. Nanti kalau saya sarjana saya akan begini. Paling tidak saya akan di Departemen Kehutanan, saya bekerja di sini. Enggak, sudah sampean tuntut ilmu saja sesuai sampean sekarang ditakdirkan sebagai mahasiswa kehutanan. Setelah itu sudah serahkan kepada Tuhan, nanti akan dijadikan apa Anda. Ikut aja, ikut. Itu kenal nggak sama penyair Taufik Ismail? Itu dokter hewan itu. Taufik Ismail dokter hewan, tapi nggak pernah nyekel hewan, berpuisi terus saja. Iya, jadi itu pokoknya Anda yang berkuasa, ilmu Anda yang memiliki, terserah Anda mau Anda pakai apa. Bahkan sampai pakai ngerusak juga bisa, tergantung kepada Anda. Karena yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi khalifahnya adalah Anda, maka semuanya di bawah Anda. Jangan sampai Anda tunduk kepada yang lain. Ini saya ingatkan karena banyak sekali kita itu mungkin karena terlalu lama dijajah, sehingga mental kita itu kalau tidak mental penjajah, ini kalau kuasa terus jadi mental penjajah, atau mental jajahan. Mau tok itu. Indonesia negara berkembang terus sudah begini, ya biar aja, kita bilang saja negara maju kan, kenapa? Siapa yang nyalain? Orang bilang negara berkembang, saya negara maju, gitu aja. Kalau mencari apa salahnya sistem pendidikan kita, ya itu sudah terbukti. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan di desa-desa itu, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini, termasuk yang jadi anggota yang terhormat dewan-dewan itu, kalau saya mengatakan bahwa itu adalah hasil dari pendidikan nasional kita, ini logis apa enggak? Mereka menjawab logis. Kalau menjawab logis, pertanyaan saya berikutnya, Anda sudah puas enggak dengan pemimpin-pemimpin sampean sekarang ini? Jawabannya belum. Artinya apa? Artinya memang harus selalu kita tingkatkan. Sistem pendidikan kita ini mesti ada yang salah. Kenapa tidak menghasilkan pemimpin yang memuaskan? Jadi itu kalau soal sistemnya. Jadi memang harus terus diperbaiki. Lah selalu pendidikan di kita itu mengarah ke otak tok. Sini tidak pernah kebagian. Karena memang kita mengadopsinya dari Londo, dari Barat, teori-teori terus di sini kebak teori gitu. Karena sini tidak diperkuat, akhirnya stres. Jadi wong pinter tapi stres. Ngalor ngidul nggawa sempritan. Jadi ini harus ada imbang antara ini. Jadi kalau memang di dalam apa namanya tempat belajar Anda tidak ada, Anda sendiri yang memunculkan dalam diri Anda. Munculkan itu niat ibadah dan sebagainya itu. Ingat terus Tuhan. Ketika Anda belajar, ingat saya hanya berusaha mendapat ilmu Tuhan, tapi yang memberi ilmu Engkau. Berikanlah aku ilmu. Setiap kali sampai jangan sampai lupa sama Tuhan, itu sudah
sangat beragama sampean, tidak meskipun ilmu sampean katakan ilmu dunia. Itu persoalannya kan semua itu tok. Itu kalau dalam bahasanya ini namanya muraqabah. Jadi setiap saat Anda harus ingat, sampean ke hutan ingat Gusti Allah. Saya khalifahnya. Ini harus saya jaga. Ini ada maling pohon-pohon ini ya, harus saya lawan. Ada yang merusak miliknya Tuhan yang saya dikuasai, beri kekuasaan. Begitu. Jadi apapun ilmu Anda bisa manfaatkan sesuai Anda sebagai khalifahnya Allah dan hambanya Allah. Jangan sampai Anda diperkosa oleh ilmu sampean terus golek departemen kehutanan apa golek alas terus saya mergo ngilmu alas dadi sing digoleki alas tok itu. Nah, harus begitu. Tapi Anda yang memanfaatkan ilmu Anda, jangan ilmu memanfaatkan Anda. Saya kira itu puas enggak puas ya itu. Emangnya saya tukang memuaskan orang. Demikian sekali lagi mohon maaf terutama kepada ibu-ibu, bapak-bapak dosen, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.